Selamat pagi anak-anak, semoga masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Saat ini kita akan belajar mengenai penyelesaian soal cerita pada bilangan bulat. Untuk soal cerita tersendiri, kita sudah mengerti ya, sudah memahami soal cerita dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Sekarang kita lanjutkan dengan materi bilangan bulat. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Hanya ditambah dengan kalimat-kalimat saja. Kita masuk ke contoh soal pertama. Suhu ruangan awalnya adalah 18 derajat Celcius, kemudian suhu tersebut saat siang hari naik 5 derajat Celcius. Hingga pada malam hari suhu tersebut turun 7 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa derajat suhu ruangan itu sekarang? Seperti biasa, ketika kamu mengalami soal cerita seperti ini, hendaklah diawali dengan kata diketahui. Diketahui. Apa yang diketahui awal dari soal tersebut? Yang pertama, kita lihat kalimat pertama adalah suhu ruangan awal adalah 18. Oke, kita bisa ambil dari sini, yaitu suhu ruangan awal adalah 18 derajat Celcius. Kemudian suhu tersebut saat siang hari naik. Kalau ada tanda naik, berarti dia mengalami kenaikan suhu, yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Hingga pada malam hari, suhu tersebut turun 7 derajat Celcius. Berarti mengalami penurunan suhu, yaitu sebesar 7 derajat Celcius. Nah, maka yang ditanyakan apa? Kita dapat buat ditanyakan adalah berapa derajat suhu ruangan itu sekarang. Berarti ini merupakan suhu terakhir. Nah, suhu terakhirnya apa ya? Berapa ya hasilnya? Kita buat dalam proses jawab. Perhatikan, suhu ruangan awal dia berada pada titik positif, sehingga kita tinggal pindahkan saja 18 derajat Celcius. Kemudian, mengalami kenaikan suhu. Yang namanya naik berarti dia ditambah sebesar 5 derajat Celcius. Kemudian, penurunan suhu 7 derajat Celcius. Ketika kamu mengalami penurunan, berarti dia negatif 7 derajat. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Cara pengerjaan yang pertama adalah kamu dahulukan yang paling depan, baru yang di belakangnya. Supaya kamu dapat memahami, kamu dapat menggunakan tanda kurung pada bilangan tersebut. Seperti ini. Ya, oke, seperti ini kita lihat. 18 derajat ditambah 5 derajat Celcius memiliki hasil, yes, betul sekali, 23 derajat Celcius. Kita bisa pindahkan 23 derajat Celcius. Kemudian, barulah kita
menurunkan negatif 7 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah, ya betul sekali, 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jadi suhu terakhir ruangan tersebut adalah 16 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, supaya kamu dapat memahaminya, kamu boleh mencoba latihan-latihan yang lain dan kamu boleh diskusikan bersama gurumu nanti. Kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan kalimatnya karena agak berbeda. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Nah, jika begini bagaimana posisinya? Kita buat dulu diketahui, yaitu lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, berarti kalau misalnya lahan parkir berada di bawah lantai 1, bagaimana prosesnya? Kita lihat kembali garis bilangan. Ya. Lihat, angka 1 berada di sini. Kita lihat ya. Lalu, berada 2 lantai di bawah lantai 1. 2 lantai di bawah 1, berarti kita hitung 1 ke 0 itu 1 langkah. 0 ke negatif 1, 2 langkah. Berarti, dia berada pada posisi negatif 1. Seperti itu. Kemudian, jika Andi naik 6 lantai, berarti kita dapat buat seperti ini. Andi naik 6 lantai. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana yang ditanyakan? Ditanyakan, di lantai berapa Andi sekarang? Nah, posisi Andi pada lantai keberapa? Posisi Andi berada. Kita dapat menyelesaikannya? Jawab. Seperti yang pertama tadi, lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1, berarti dia berada pada posisi negatif 1. Negatif 1. Kemudian, Andi naik 6 lantai, berarti tandanya ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 5. Betul sekali. Berarti, jadi Andi berada di lantai 5.
Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga ini adalah contoh terakhir untuk pembelajaran hari ini. Diperhatikan baik-baik. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun mendapatkan ikan tersebut? Nah, berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mencapai si ikan itu pada kedalaman 11 meter? Nah, kita buat dulu, diketahui. Diketahui, yaitu kedalaman ikan, lihat di bawah permukaan laut. Berarti tanda 4 ini berada pada bilangan, betul sekali, bilangan negatif. Min 4. Atau kita buat dulu seperti ini, kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut melihat umpan, tapi umpannya berada pada kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita buat di sini apa? Kedalaman umpan yaitu 11 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita buat ditanyakan. Nah, apa sih yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah berapa meter ikan tersebut harus turun. Berapa meter dia harus turun ya? Kedalaman ikan turun mendapatkan umpan. Nah, ini umpan ya. Umpan. Nah, kita buat jawab. Seperti yang tadi, kedalaman di bawah permukaan laut. Berarti tanda 4 ini adalah negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Kemudian, dia harus turun lagi. Turun. Nah, dalam keadaan 11 meter di bawah permukaan laut. Nih, berarti dia harus negatif 11. Nah, ini negatifnya dari mana? Karena dia harus turun lagi ke bawah. Kalau turun berarti dia minus atau negatif. Sehingga perhatikan tanda negatif 2 ini. Tanda negatif ini menimbulkan tanda bilangan positif. Karena dia berbalik arah. Kamu bisa perhatikan lagi video yang sudah diberikan beberapa waktu lalu. Nah, sehingga negatif 4 ditambah 11 adalah, ya betul sekali, 7. Berarti kita dapat simpulkan, jadi ikan harus turun mendapatkan
umpan dalam jadi ikan harus turun mendapatkan ikan pada kedalaman 7 meter. Nah, di mana? Di bawah kedalaman, di bawah permukaan laut. Nah, berarti ini jaraknya ya, jaraknya harus 7 meter lagi dia nih untuk mencapai si umpan tersebut. Nah, bagaimana? Dapat dipahami? Jika kamu kurang memahami, kamu boleh tonton videonya berulang kali, lalu boleh ditanyakan kepada guru kelasmu. Agar dapat lebih memahami, kamu harus sering latihan soal, supaya kamu lebih terbiasa dalam mengerjakan soal, dan terbiasa menghitung, baik dalam bilangan bulat positif, negatif, perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Dan jangan pernah menyerah ataupun putus asa dalam mencobanya ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.